Inter siap lepas Vecino ke Real Betis dengan imbalan William Carvalho. Seperti yang dilaporkan, bahwa pemain Uruguay itu merupakan target konkret Real Betis, sementara itu Nerazzurri mengincar Carvalho. Inter jelas tertarik untuk melepas Vecino ke Real Betis, di mana Nerazzurri menilai opsi ini cukup menggiurkan karena mereka berpeluang mendapat opsi untuk mengamankan servis Carvalho sebagai bagian dari kesepakatan transfer meskipun kubu Inter harus menambah sejumlah uang tunai. Vecino sedang merasa risau dengan situasinya saat ini di Inter karena tidak mendapat banyak kesempatan bermain sejauh musim ini. Kontrak pemain berusia 30 tahun itu akan habis pada akhir Juni 2022 dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk memulai pembicaraan soal perpanjangan kontrak dengan Inter. Sejauh musim ini Vecino baru tampil 11 pertandingan di ajang Serie A untuk Inter, sedangkan Carvalho sudah tampil sebanyak 16 laga di ajang La Liga dengan menyumbang 2 assist untuk Real Betis. Barella kena skorsing, Gagliardini atau Vidal bakal gantikan posisinya. Seperti yang dilaporkan, bahwa salah satu dari Vidal atau Gagliardini akan masuk starting 11 untuk pertandingan melawan tim asuhan Ivan Juric. Kartu kuning yang didapat Barella di laga sebelumnya melawan Salernitana di pekan ke-18 Serie A ternyata merupakan yang kelima di musim ini yang membuatnya harus absen di laga pekan ke-19. Oleh karena itu, pelatih Simone Inzaghi akan memutuskan siapa yang bakal menggantikan pemain Italia berusia 24 tahun tersebut dan Vidal atau Gagliardini menjadi favorit untuk bermitra dengan Brozovic dan Calhanoglu di lini tengah. Sementara itu, di lini depan Inzaghi akan kembali menduetkan Lautaro Martinez dan Edin Dzeko. Sedangkan Alexis Sanchez kembali ke bangku cadangan setelah tampil sebagai starter di 2 laga terakhir. Marani, AC Milan benar-benar merindukan Hakan Calhanoglu. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport Italia, Marani menyebut bahwa kepergian pemain asal Turki berusia 27 tahun itu telah menimbulkan penurunan performa Milan di musim ini, khususnya dalam beberapa pekan terakhir. Milan tidak lagi terlihat tajam tanpa kehadiran sosok kreatif seperti Calhanoglu. Calhanoglu bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A untuk bulan November 2021 setelah menunjukkan performa luar biasa untuk membawa Nerazzurri menyalip Rossoneri di puncak klasemen sementara Serie A. Milan merindukan Calhanoglu. Musim lalu dia sangat menentukan bagi mereka dan sekarang dia di Inter. Dia melengkapi skuad Inzaghi dan melakukannya dengan sangat baik musim ini, ujar Marani. Real Madrid mempertimbangkan untuk mendapatkan bek Inter Milan, Denzel Dumfries. Pemain berusia 25 tahun itu telah menjadi pemain reguler selama beberapa minggu mendatang, tampaknya mengakhiri peluang pemain sisi kanan mengakhiri waktunya di Italia. Namun demikian, menurut Defensa Central, Real Madrid sedang memantau situasi menjelang kemungkinan tawaran menjelang 2022-23. Los Blancos diduga berada di pasar persaingan untuk Dani Carvajal, dan Dumfries dikatakan mencentang kotak yang dicari oleh pejabat klub. Dengan Dumfries memiliki kontrak hingga 2025, kesepakatan terlihat sangat tidak mungkin kecuali Inter tertarik untuk mendapatkan keuntungan cepat dari pemain tersebut. Legendaris Mazzola mendukung Inzaghi untuk bergabung dengan daftar eksklusif menir Inter. Legenda Inter Sandro Mazzola telah menikmati Inter hari ini, memuji pelatih Simone Inzaghi karena terintegrasi dengan baik di Giuseppe Meazza, dengan apa yang tersisa dari tim pemenang Scudetto Antonio Conte. Mazzola, yang pertandingan terakhirnya untuk Inter tiba dengan Invernizzi di bangku cadangan, telah mendukung Simone untuk mengikuti jejak para pemain hebat. Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport dalam sebuah wawancara eksklusif, pemenang Scudetto 4 kali itu berkomentar tentang seberapa baik Inzaghi telah berhasil menjalankan perannya sejauh ini. Saya suka bagaimana Simone Inzaghi membuat tim bermain. Tentu saja, kami memiliki pemain yang sangat kuat di setiap departemen, ini harus ditekankan. Tapi Inzaghi segera jatuh ke lingkungan kita, membuat pilihan yang cepat dan jelas, mampu mengisi ulang siapa dia.
Bravo, sangat bagus. Simone sudah mengikuti jejak orang-orang hebat, ujar Mazzola. Scudetto kedua akan menjadi pembenaran bagi pemilik Inter Suning. Nerazzurri mengalami masalah keuangan yang signifikan yang diperparah dengan hilangnya pendapatan akibat pandemi, dan ini semakin menjadi masalah karena krisis utang dan likuiditas di perusahaan induk pemilik. Keluarnya Conte sebagai pelatih kepala dan kemudian penjualan Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku yang diperlukan secara finansial, serta hilangnya Christian Eriksen karena masalah kesehatan yang tidak dapat diatasi oleh perusahaan, membuat banyak orang percaya bahwa Suning tidak lagi mampu melakukannya, menjaga Inter tetap bertahan. Namun, pekerjaan yang dilakukan selama musim panas untuk menebus kerugian ini telah membuat tim tetap berada di level yang sangat tinggi, dengan pelatih baru Simone Inzaghi dan sejumlah pemain baru yang membuat Nerazzurri menjamin diri mereka sendiri sebagai juara musim dingin. Masih banyak pertandingan yang harus dilalui sebelum Nerazzurri dapat meraih Scudetto kedua, belum lagi upaya mereka di Coppa Italia dan di Liga Champions di mana mereka telah mencapai babak sistem gugur untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Jika Inter berhasil memenangkan Scudetto kedua di bawah Suning, bagaimanapun, perusahaan Cina akan merasa bahwa mereka telah melakukan pekerjaan mereka dalam menjalankan tim. Beppe Sala, siap mendengarkan tawaran untuk menyewakan San Siro agar tidak dihancurkan. Rencana Inter dan Milan untuk meruntuhkan San Siro sebagai bagian dari pembangunan stadion baru telah mendapat tentangan yang signifikan dari mereka yang tidak ingin stadion itu hilang. Komite, ya untuk melestarikan Meazza, telah bermunculan untuk mencoba dan menantang aspek rencana klub ini, dan sejauh ini telah berupaya menghentikan pembongkaran melalui tantangan hukum dan referendum, di antara taktik lainnya. Sala percaya bahwa mereka yang menentang pembongkaran stadion harus mencoba untuk menyewa dan memanfaatkannya. Kepada semua orang yang tertarik dengan nasib San Siro, saya mengatakan ini, perdebatannya baik-baik saja, tetapi yang penting adalah kita semua berada di sekitar meja. Apakah ada kemungkinan seseorang akan menyewa San Siro untuk memanfaatkannya dengan cara yang masuk akal? Hal ini saya memberitahu semua orang, apakah ada orang yang bisa melakukan ini? Karena tidak ada fungsi publik yang dikelola oleh Kota Madya yang masuk akal untuk San Siro, tetapi jika seseorang mengajukan proposal dan tawaran, saya tidak akan menentang dan saya akan mendengarkan dan berkolaborasi, ujar Beppe Sala. Inter dan AC Milan tidak mampu membayar striker Benfica bernilai 1,3 triliun rupiah. Pemain berusia 22 tahun itu adalah target untuk dua klub Milan tetapi mereka tidak akan mampu membelinya mengingat penilaiannya sebesar 1,3 triliun rupiah. Nerazzurri adalah salah satu klub yang paling tertarik untuk mendatangkan pemain muda Uruguay. Namun, penampilan Nunes selama beberapa bulan pertama musim ini telah membuat klubnya saat ini menaikkan harga permintaan mereka secara signifikan hingga 1,3 triliun rupiah, dan tampaknya semakin tidak mungkin Inter atau Milan akan dapat mengontraknya.